Pernah nggak sih, lo lagi asik-asik nyeduh kopi di pantry kantor. Tiba-tiba ada satu kolega yang nyamperin. Dia mulai curhat. Lo tahu nggak sih si A tuh toxic banget, katanya dengan muka serius. Lo cuma bisa manggut-manggut sambil mikir. Padahal, dalam hati lo, yang barusan ngomong inilah sumber segala drama di tim. Fenomena ini tuh, kayak maling teriak maling versi korporat. Aneh tapi nyata. Orang yang paling sering bikin suasana kerja jadi nggak enak. Justru dia yang paling kencang nunjuk orang lain sebagai biang kerok. Ini situasi yang bikin pusing 7 keliling. Lebih pusing daripada mikirin cicilan KPR pas tanggal tua. Rasanya kayak nonton sinetron tapi kita jadi pemeran pembantu yang serba salah. Situasi kayak gini tuh sering banget terjadi. Kenapa ya? Mungkin karena dunia kerja itu panggung sandiwara terbesar. Semua orang pengen kelihatan bagus. Pengen kelihatan jadi pahlawan. Nah, cara paling gampang buat kelihatan jadi pahlawan adalah dengan menciptakan penjahat. Jadi si kolega ini, dengan segala keahliannya menyebar gosip dan mengadu domba, menunjuk orang lain sebagai yang toksik, biar perhatian gak tertuju ke dia. Dia sedang memainkan peran sebagai korban yang tersakiti, padahal dialah sutradara dari semua kekacauan yang terjadi. Ini adalah taktik bertahan hidup yang, sayangnya, sangat efektif untuk menipu orang-orang yang gak terlalu jeli melihat situasi di sekitar mereka. Bayangin aja, lo lagi fokus kerja, ngejar deadline yang udah di ujung tanduk. Tiba-tiba lo dipanggil atasan. Katanya, ada laporan kalau lo nggak kooperatif dan sering bikin masalah. Lo bingung. Sejak kapan? Sama siapa? Usut punya usut. Laporan itu datang dari orang yang sama, yang kemarin sore curhat ke lo sambil makan gorengan gratisan dari meja lo. Dia yang sering telat kasih data. Dia yang suka lempar tanggung jawab. Malah dia yang laporin lo. Rasanya tuh pengen teriak. Ini apa-apaan? Tapi ya gimana? Harus tetap profesional. Inilah ironi paling getir di dunia kerja. Orang yang paling berisik soal racun, seringkali dialah sumber racun itu sendiri. Momen ini membuat kita sadar bahwa navigasi di dunia kerja itu bukan cuma soal skill teknis atau jago presentasi. Tapi juga soal kecerdasan emosional dan kemampuan membaca situasi sosial yang rumit. Kita harus bisa membedakan mana teman yang tulus, mana yang cuma numpang lewat, dan mana yang diam-diam bawa pisau di belakang. Fenomena maling teriak maling ini adalah ujian pertama. Kalau kita gagal mengidentifikasinya, kita bisa dengan mudah jadi korban berikutnya. Kita bisa terperangkap dalam jaring drama yang dia ciptakan, membuat energi kita terkuras habis untuk hal-hal yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan deskripsi pekerjaan kita waktu pertama kali tanda tangan kontrak kerja dulu. Jadi, apa sih yang ada di kepala orang kayak gini? Kenapa dia harus repot-repot menuduh orang lain toksik? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Psikolog menyebutnya proyeksi. Artinya, dia memproyeksikan sifat-sifat buruk atau kesalahan yang ada di dalam dirinya ke orang lain. Dia nggak mau, atau mungkin nggak sanggup, mengakui kalau dialah yang sebenarnya punya masalah. Jadi, daripada introspeksi diri yang rasanya pahit, lebih gampang menunjuk orang lain. Bukan gue yang salah, tapi dia. Kalimat itu jadi mantra sakti, yang menenangkan egonya yang rapuh, dan membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Alasan lain adalah untuk menjaga citra. Di dunia korporat yang penuh persaingan, citra adalah segalanya. Dia ingin terlihat sebagai karyawan yang baik, yang profesional, yang jadi korban dari lingkungan kerja yang buruk. Dengan menuduh orang lain, dia sedang membangun narasi. Narasi di mana dia adalah protagonis yang malang. Ini membantunya mendapatkan simpati dari atasan atau rekan kerja lain. Mungkin dia berharap dapat perlakuan khusus, atau setidaknya, orang-orang akan maklum kalau performa kerjanya menurun. Wajar aja kerjaan gue berantakan, kan si B itu toksik banget, bikin gue nggak fokus. Padahal ya, memang kerjaannya aja yang nggak beres dari awal. Selain itu, ada juga faktor ketidakmampuan untuk merasa bersalah. Beberapa orang memang punya kesulitan dalam mengakui kesalahan. Bagi mereka, mengakui salah itu sama dengan menunjukkan kelemahan. Dan di hutan belantara kantor, menunjukkan kelemahan bisa dianggap sebagai undangan untuk diterkam. Jadi, daripada mengakui kalau dia yang telat menyerahkan laporan, lebih aman menyalahkan orang lain yang katanya tidak memberikan data yang lengkap. Ini adalah strategi untuk mengalihkan fokus dari kesalahannya sendiri ke kesalahan yang diciptakan orang lain. Sebuah manuver klasik untuk menyelamatkan muka, meskipun harus mengorbankan muka orang lain dalam prosesnya. Mari kita lihat contoh nyata yang sering kita temui.
Misalnya, ada proyek tim. Si C ini tugasnya membuat materi presentasi, tapi dia mengerjakannya mepet-mepet deadline. Hasilnya, tentu saja, banyak salah dan kurang lengkap. Saat presentasi di depan bos dan hasilnya jelek, apa yang dia katakan? Maaf Pak, sebenarnya materinya bisa lebih bagus, tapi si D dan si E kemarin susah banget diajak diskusi dan gak suportif. Padahal, si D dan E sudah mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi gak pernah direspons. Di sini, si C sedang memproyeksikan ketidakbecusannya sendiri kepada rekan-rekannya. Dia menciptakan ilusi bahwa dia adalah korban dari tim yang tidak solid. Padahal, dia paling yang lemah. Mungkin kelihatannya sepele. Cuma drama kantor biasa kan? Salah besar. Perilaku maling teriak maling ini punya dampak destruktif yang serius bagi seluruh ekosistem kantor. Bahaya pertama dan yang paling terasa adalah rusaknya suasana kerja. Bayangkan sebuah ruangan yang tadinya adem, tiba-tiba ada satu sumber api kecil yang terus-menerus menyulut gosip dan kecurigaan. Orang jadi saling nggak percaya. Yang tadinya ngobrol santai di pantry, sekarang jadi saling lirik-lirikan. Suasana yang seharusnya kolaboratif berubah jadi penuh kompetisi negatif. Produktivitas? Jangan ditanya. Energi semua orang habis untuk berpolitik dan menjaga diri, bukan untuk bekerja. Selanjutnya ini akan merusak hubungan antar karyawan secara fundamental. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap tim yang solid. Ketika satu orang berhasil meracuni sumur kepercayaan itu, membangunnya kembali butuh waktu yang sangat lama, bahkan kadang mustahil. Orang jadi ragu untuk berbagi ide karena takut idenya dicuri atau dijelek-jelekan. Orang jadi enggan untuk membantu karena takut bantuannya malah dipelintir jadi kesalahan. Tim yang tadinya kompak bisa pecah jadi kubu-kubu kecil yang saling menyerang. Proyek yang seharusnya bisa selesai dengan cepat dan baik, jadi terhambat karena tidak ada lagi komunikasi yang sehat dan terbuka di antara anggota timnya. Bahaya lainnya adalah tergerusnya moral dan motivasi karyawan yang baik. Orang-orang yang tulus bekerja, yang punya integritas, bisa jadi korban utama dari situasi ini. Mereka yang tadinya semangat datang ke kantor, lama-lama jadi malas. Mereka merasa percuma bekerja dengan baik, jika pada akhirnya nama baik mereka bisa dengan mudah dihancurkan oleh fitnah. Ini bisa menyebabkan efek domino yang mengerikan. Karyawan yang bagus dan berpotensi akan mulai mencari pekerjaan lain. Pada akhirnya, yang tersisa di perusahaan hanyalah orang-orang yang tahan banting dengan drama, atau lebih buruk lagi, orang-orang toksik lainnya. Perusahaan akan kehilangan talenta terbaiknya. Dan yang paling parah, perilaku ini menciptakan budaya kerja yang tidak sehat secara keseluruhan. Ketika manajemen atau ARD gagal menangani sumber masalah ini dengan tegas, mereka seolah-olah memberikan lampu hijau bagi perilaku serupa untuk tumbuh subur. Orang lain akan melihat bahwa menjadi toksik dan menuduh orang lain itu aman dan bahkan bisa menguntungkan. Akhirnya, kantor bukan lagi tempat untuk berkarya dan bertumbuh, tapi menjadi arena gladiator di mana semua orang harus saling sikut untuk bertahan hidup. Sebuah lingkungan di mana fitnah lebih dihargai daripada kinerja, dan drama lebih didengar daripada data. Ini resep penting. Oke, situasinya memang rumit. Terus, kita harus gimana? Apa kita pasrah aja jadi korban? Tentu tidak. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Pertama dan paling utama adalah dokumentasi. Ini mungkin terdengar merepotkan, tapi ini adalah senjata paling ampuh. Simpan semua bukti komunikasi, email, chat, notulen rapat. Kalau ada percakapan verbal yang penting, terutama yang berisi instruksi atau kesepakatan, segera buat rangkumannya dan kirimkan lewat email sebagai konfirmasi. Sesuai diskusi kita tadi, saya konfirmasi bahwa kalimat ini bisa jadi penyelamatmu. Ketika tuduhan tak berdasar muncul, kamu punya data dan fakta, bukan cuma katanya-katanya. Kedua, jaga komunikasi tetap profesional dan berbasis fakta. Saat berinteraksi dengan si kolega toksik ini, hindari terbawa emosi. Jangan terpancing untuk bergosip atau menjelek-jelekan orang lain, karena semua ucapanmu bisa dipelintir dan dipakai untuk menyerangmu kembali. Tetaplah pada jalur pekerjaan. Kalau dia mulai curhat menjelekkan si A atau si B, tanggapi dengan netral. Oh gitu ya, atau, semoga masalahnya cepat selesai ya. Jangan ikut nimbrung. Dengan menjaga batasan yang jelas, kamu mempersulit dia untuk menarikmu ke dalam lingkaran dramanya. Tunjukkan bahwa kamu ada di kantor untuk bekerja, bukan untuk ikut main sinetron. Ketiga, tunjukkan integritas melalui kinerja.
Cara terbaik untuk melawan narasi negatif tentang dirimu adalah dengan membuktikan sebaliknya melalui hasil kerja yang nyata. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Selalu selesaikan tugasmu tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Bangun reputasi sebagai orang yang profesional dan kooperatif dengan rekan-rekan kerja yang lain, yang tidak toksik tentunya. Ketika hasil kerjamu berbicara, fitnah dan gosip murahan akan terdengar seperti suara dengungan nyamuk yang gak berarti. Orang akan lebih percaya pada apa yang mereka lihat dari kinerjamu, daripada apa yang mereka dengar dari mulut si biang drama. Terakhir, jangan hadapi ini sendirian. Cari teman atau senior di kantor yang kamu percaya, yang bisa jadi tempatmu berbagi pandangan dan mendapatkan perspektif lain. Kadang, kita butuh orang lain untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak gila, dan apa yang kita rasakan itu valid. Jika situasinya sudah sangat mengganggu dan berdampak pada pekerjaan atau kesehatan mentalmu, jangan ragu untuk berdiskusi dengan atasan atau HRD. Sampaikan masalahmu dengan tenang, tunjukkan bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan, dan fokus pada dampak perilaku tersebut terhadap produktivitas dan suasana tim, bukan sekadar keluhan personal. Kita sudah mencoba semua strategi. Dokumentasi lengkap, komunikasi profesional, kinerja tetap oke, bahkan sudah lapor ke HRD. Tapi, apa yang terjadi kalau tidak ada perubahan? Si kolega toksik masih bebas beraksi, dan manajemen seolah tutup mata. Disinilah kita perlu bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kita mau bertahan di lingkungan seperti ini? Mengambil keputusan untuk pindah kerja seringkali dianggap sebagai tanda kekalahan. Gitu aja nyerah. Padahal, ini adalah bentuk tertinggi dari kepedulian terhadap diri sendiri. Menyelamatkan kesehatan mental kita bukanlah tanda kekalahan, itu adalah kemenangan. Ingat, pekerjaan hanyalah salah satu bagian dari hidup kita, bukan segalanya. Kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada gaji bulanan atau jabatan mentereng di kartu nama. Jika setiap pagi kamu bangun dengan rasa cemas, jika setiap hari di kantor kamu merasa tegang dan tidak aman, jika energi positifmu terkuras habis bahkan sebelum sampai di rumah, itu adalah alarm bahaya. Tubuh dan pikiranmu sedang memberitahumu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Mendengarkan sinyal itu dan mengambil tindakan adalah hal yang paling bijaksana yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu sendiri, baik secara profesional maupun personal. Terkadang, perusahaan memang tidak memiliki budaya yang mendukung untuk mengatasi masalah seperti ini. Mungkin mereka lebih mementingkan hasil jangka pendek daripada kesejahteraan karyawan jangka panjang. Mungkin si orang toksik itu punya pelindung di posisi atas. Jika itu kasusnya, maka perjuanganmu akan sia-sia. Kamu tidak bisa mengubah sebuah sistem sendirian. Daripada terus-menerus menabrak tembok, mungkin inilah saatnya untuk mencari pintu keluar. Percayalah, di luar sana masih banyak perusahaan dengan lingkungan kerja yang lebih sehat, di mana kamu bisa berkarya dengan tenang dan dihargai sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, keputusan ada di tanganmu. Menilai situasi dan memutuskan apakah sebuah lingkungan kerja masih layak untuk diperjuangkan, atau sudah saatnya ditinggalkan, adalah sebuah keputusan pribadi. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah karena memilih untuk pergi. Kamu tidak melarikan diri dari masalah. Kamu sedang berjalan menuju solusi yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Menjaga kewarasan dan kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Karena pada akhirnya, kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja dalam drama tak berkesudahan. Jaga dirimu baik-baik ya.